Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Gak berasa ya Kak ya? Iya, udah 1 minggu lagi, udah hari Minggu lagi. Sudah berlalu 1 minggu adik-adik. Kalau hari Minggu, kita biasanya apa Kak? Kita biasanya ke gereja. Ibadah. Iya, ibadah. Muji Tuhan. Benar. Kalau sekarang ibadahnya Di rumah saja. Di rumah, iya, via online. Benar. Tapi walaupun ibadah di rumah, sungguh-sungguh adik-adik ya, Yes. jangan lari-larian. Benar. Jangan apa lagi ya? Sikapnya harus benar, gak main gadget. Nah, nggak main gadget. Yang serius ya. Towel-towelan. Iya, gak bercanda-bercanda. Nggak bercanda-bercanda ya sama kakak adiknya. Iya. Duduk yang rapi. Benar sekali. Kalau disuruh berdiri, kita berdiri. Ya Benar. Kak ya. Kalau nyanyi ikut Ikut nyanyi, tepuk tangan. ikut muji, ikut nyembah. Terus adik-adik jangan lupa untuk di like, subscribe, Dan di-share videonya. biar semua teman-teman kalian Benar. bisa ikut ibadah. Yes. Benar sekali. Oke adik-adik, mari Oke. kita mulai ibadah kita. Yes, mari. Yuk kita berdoa yuk sebelumnya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama. Walaupun melalui online Tuhan, kami percaya di mana kami sungguh-sungguh Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami mau sungguh-sungguh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami rindu beribadah bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik sama-sama katakan, Amin. Hai adik-adik, siap puji Tuhan? Menari bersama ya. Siap. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Karena Tuhan Yesus itu keren, baik. Luar biasa. Iya betul, Tuhan kita berkuasa. Kak Cincing, Kak Zifra, bulan lalu kita udah belajar tentang apa ya? Tentang prajurit Tuhan Yesus. Iya betul, siapa di sini prajurit Tuhan Yesus? Aku. Wah, kalau jadi prajurit Tuhan Yesus itu bisa apa ya Kak Cincing? Bisa melawan iblis, Kak. Bisa apa lagi Kak? Bisa mengusir roh jahat. Iya, terus adik-adik bisa menghilangkan rasa takut. Adik-adik mau? Mau. Kalau mau kita siap jadi prajurit Tuhan Yesus. Coba adik-adik sikap siap gimana? Siap? Kita mau nyanyi lagu Jesus Kuat. Angkat tangan yang tinggi. Senyum jangan lupa. Katakan. Ketika iblis datang menggodaku, ku lawan dengan kuat imanku. Ketika rasa takut menggangguku, ku panggil nama Yesus Tuhanku. Sebab Yesus yang membelaku, Yesus yang menolongku, Yesus sumber kekuatanku. Ku pegang tanganmu, berlari bersamamu, melawan musuh di depanku. Oh Yesusku, Engkaulah pahlawan di hidupku. Jadikanku pasukanmu, Yesus. Siapa pasukan Yesus? Saya. Oke, nyanyi sama-sama ya. Ketika iblis datang menggodaku, ku lawan dengan kuat imanku. Ketika rasa takut menggangguku, ku panggil nama Yesus Tuhanku. Sebab Yesus yang membelaku, Yesus yang menolongku, Yesus sumber
udah pergi belum ya Kak? Udah Wah, dong. hebat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Oke adik-adik, siapa yang udah capek? Kak Cincin udah capek belum? Belum dong Kak. Kak Zibra? Belum. Wah hebat, semuanya kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Aku Kak. Yang mau cinta Tuhan Yesus? Kalau mau coba sekarang adik-adik duduk dengan sikap yang terbaik, dengan sikap yang pokoknya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang, aku cinta Tuhan Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Taruh tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan kami mau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat hari ini. Buat hari ini. Sebentar. Sebentar. Kami mau. Kami mau mendengarkan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Berbicara. Masuk ke hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu. Hanya di dalam namamu. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Wah Ma, anak kita lucu banget ya Maya. Iya, puji Sehat Tuhan. lagi, puji Tuhan. Cantik, sempurna ya Pak Iya, lahirnya. amin, Senang bener. deh. Ayo Ma, duduk dulu Ma. Oke. Aku tuh lupa Mam, namanya mau diberi nama siapa ya? Aku udah kepikiran. Aku mau kasih nama Kesia ya Pak. Oh iya bagus Mam. Aduh, puji Tuhan. Bagus, aku setuju kok. Kayaknya ada orang deh. Iya, aku juga dengar tadi. Bentar ya. Mam, ada Shannon sama Eva ternyata. Halo Kak Eri. Apa kabar? Ayo duduk, silakan. Duduk. Silakan duduk. Aku sama Eva datang karena dengar-dengar Kak Mary anaknya udah lahir ya. Iya, ini anaknya. Lucu banget. Kita seneng banget Kak dengernya. Oh iya, aku sama Shannon ada bawa hadiah nih buat adik-adiknya. Wah, terima kasih. Makasih ya, ngerepotin kalian loh. Iya. Oh iya Kak, nama adik bayinya siapa? Namanya Kesia nih. Wah, bagus banget namanya Kak. Pasti Kak Mary sama Kak Erik seneng banget ya anaknya udah lahir. Oh pasti dong ya Senang Pak sekali. ya. Oh, puji Lahir Tuhan. dengan sehat dan selamat. Tuhan ya. Kita bisa main deh sama adik Keisha. Iya. Tapi maaf nih Kak, kita kayaknya nggak bisa lama-lama ada di sini karena abis ini masih ada acara lagi. Oh ya oke. nggak apa-apa. Makasih loh udah mampir. Ya, terima kasih ya. Kita main lagi Iya, ya Kak. Kak. ya? Main sama Terima Keisha. kasih. Yuk kita anterin ke depan ya. Iya, bye-bye. Shalom adik-adik. Kakak lagi seneng banget nih. Karena kita sekarang sudah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Yaitu bulan Desember. Kakak mau tanya, adik-adik kalau ingat bulan Desember itu ingat apa coba? Apa sih yang langsung di pikiran adik-adik? Natal. Iya betul, bulan ini kita merayakan Natal. Natal itu melambangkan apa sih? Ada yang ingat gak? Ada yang tahu? Iya betul, tentang kelahiran. Sama seperti video tadi yang udah ditayangin. Ada kelahiran dede bayi. Siapa yang masih ingat namanya? Depannya Kak. Siapa? Iya, Kezia, namanya Kezia. Tadi pas dede bayinya lahir, mami papinya seneng gak? Seneng kan? Gak mungkin sedih kan? Mami papinya seneng banget waktu dede Kezianya lahir. Terus tadi ada juga sampai ada teman-temannya Kak Mary sama Kak Erik kan yang datang. Terus kasih apa? Kasih kado buat merayakan kelahirannya Dede Kezia. Wah, banyak banget yang senang sama kelahiran Dede Kezia kan? Nah, di Alkitab juga ada loh yang menceritakan tentang kelahiran seorang bayi ke dunia untuk kita. Terus sekarang jadi juru selamat kita. Siapa? Siapa coba? Ada yang tahu? Iya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir buat kita ke dunia ini. Adik-adik masih ingat ceritanya enggak? Oke deh, kita langsung lihat videonya aja ya. Ini adalah kisah kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Pada suatu ketika di Nazaret tinggallah seorang perempuan yang bernama Maria.
Dia adalah orang yang baik dan suka membantu orang lain, sehingga banyak orang-orang yang menyukainya. Saat itu Maria sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Pada suatu ketika, saat sedang tertidur, Maria didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat tersebut bernama Gabriel. Malaikat tersebut dikirim Tuhan dari surga untuk menyampaikan suatu pesan yang sangat spesial. Lalu Maria terbangun. Dia terkejut melihat ada malaikat di depannya. Maria mengira bahwa ia sedang bermimpi. Namun, malaikat tersebut berbicara kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa hari kemudian, Maria pun mengandung. Kemudian, ia mendatangi Yusuf tunangannya untuk menceritakan apa yang ia alami. Yusuf adalah lelaki yang baik. Ia percaya dan taat dengan janji Allah. Kemudian, Maria dan Yusuf menikah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mereka pun terus berjalan untuk sampai ke Betlehem. Setibanya di Betlehem, mereka segera mencari tempat penginapan untuk mereka beristirahat. Namun, semua penginapan penuh. Mereka terus mencari untuk mereka beristirahat. Namun, ternyata tidak ada lagi tempat untuk mereka beristirahat karena penuh. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mereka pun melihat suatu tempat untuk mereka bisa beristirahat. Di sana ada sebuah kandang domba. Akhirnya, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yusuf dan Maria sangat senang karena kelahiran anaknya itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat terkejut dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Surga bersuka cita, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu berkata kepada mereka, pergilah malaikat itu meninggalkan mereka. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pada saat itu, ada 3 orang Majus yang sedang dalam perjalanan dari timur ke Yerusalem. Tiba-tiba mereka melihat bintang yang bersinar sangat terang. Pada saat yang sama, Raja Herodes mendengar hal tersebut. Lalu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu ke Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, Raja Herodes bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka untuk pergi ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka, dan mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur sudah mendahului mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka pun sangat gembira dan sangat senang. Ketika mereka tiba, mereka melihat anak itu bersama dengan ibunya Maria, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Semua sangat bersuka cita karena kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, gimana adik-adik tadi lihat videonya? Udah pada ingat kan? Sekarang kakak mau tanya, Tuhan Yesus tadi dilahirinnya di mana? Ada yang perhatiin? Di kandang domba. Iya, kandang domba itu wangi atau bau? Bau ya? Bau banget. Coba adik-adik tanya sama maminya, adik-adik dilahirinnya di mana? Pasti di rumah sakit kan? Yang pasti di tempat yang bagus. Nah, makanya adik-adik, kita harus bersyukur ya, karena kita masih dilahirin di tempat yang bagus. Terus Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini nih, buat nebus kesalahan kita, buat kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia rela nih turun ke dunia di tempat yang seperti itu, di kandang domba buat kita semua. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau turun ke dunia. Nah, sekarang kakak punya ayat nih. Ayat buat kalian. Kalian ikutin ya. Ayatnya ada di Lukas 1 ayat 31b. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Coba sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 31b. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Sekarang adik-adik coba di rumah ya. Lukas 1 ayat 31b. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Adik-adik, siapa yang minggu lalu udah tukar kupon? Angkat tangannya. Pasti kupon kalian udah berkurang kan? Sekarang kakak mau bikin challenge buat kalian biar kalian bisa nambah stiker kalian nih. Nah, challenge-nya itu minggu ini kalian bikin video, bikin kado, menghias kado nih sama mami papi boleh dibantuin. Terus nanti dikirim ke grup WhatsApp deh. Ingat ya, maksimalnya hari Selasa jam 12 malam. Jangan sampai lupa ya adik-adik, masih banyak hadiah menarik loh di bazar berikutnya. Oke? Sekarang yuk kita berdoa ya. Gimana sikap berdoa? Duduk yang manis, lipat tangannya. Tutup matanya.
Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, buat gembala kita, buat keluarga kita, dan kakak sekolah minggu juga teman-teman kita. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Dara mau berdoa untuk Indonesia. Semoga Tuhan mau memulihkan bangsa Indonesia kami, menghapus semua virus-virus corona ini di bangsa Indonesia kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dan selalu diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami berdoa untuk kami, Kota Himawa, dengan keluarga. Tuhan menjagain, melindungi daripada segala sakit penyakit, beri mereka kesehatan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami sampai ini. Aku berdoa untuk teman-temanku dan keluargaku. Jaga keluarga demi keluarga. Jaga kami ya Tuhan, agar kami boleh tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau minta berkat sama Tuhan, perlindungan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan beribadah dan mendengarkan firman Engkau. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Juga berkati kami Tuhan di sepanjang minggu ini, supaya kami bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Dan juga pertemukanlah Tuhan kami Tuhan minggu depan, supaya kami bisa sama-sama bernyanyi dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you.